Halo men. Oke, kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Di mana di episode sebelumnya, Sun Wukong terkepung oleh pasukan surgawi di Istana Surga. Oh ya, sebelum kita mulai, terima kasih ya sudah mendukung channel ini dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pada episode kali ini, langsung diperlihatkan amukan Sun Wukong yang tidak bisa dibendung oleh para penjaga surga. Bahkan, setelah semua pasukan Zirah Emas dan Jinggang pun turun tangan, itu semua hanyalah sia-sia. Karena semua berhasil dipukul habis, bahkan kapal-kapal pembawa pasukan pun rusak oleh Sun Wukong. Sebagian pasukan Zirah Emas pun menahan Wukong, tetapi serangan panah pasukan Zirah Emas tidak mempan untuk melukai tubuh abadi milik Sun Wukong. Dewa Guanyin berkata kalau sebenarnya pertempuran terburuk yang dia maksud bukanlah melawan Sun Wukong, melainkan kedatangan arwah jahat yang mencemari surga secara satu persatu. Namun, kehadiran Sun Wukong adalah awal dari semua pertempuran ini. Sun Wukong pun semakin marah dan berkata kalau semua serangan itu tidak akan bisa melukainya. Tetapi dia tetap merasa sakit, dan itu membuatnya semakin marah. Salah seorang pasukan Zirah Emas pun loncat menghajar Wukong, tetapi dengan mudah Wukong menyerangnya lebih cepat. Dan Wukong mengatakan kalau baju zirah surga itu seperti tahu di hadapannya. Dan Wukong bisa menghabisi semuanya sekaligus. Keren emang. Pasukan itu pun secara bersamaan menyerang Wukong. Tetapi dengan mudah semua dilumat habis oleh Sun Wukong. Lalu dengan cepat 8 jinggang penjaga surga pun berteriak kalau istana surga adalah tempat suci dan bukan tempatnya siluman seperti Wukong. Lalu mereka langsung melawan Wukong dengan bersamaan. Dan itu membuat Wukong semakin menikmati pertarungan. Karena menurutnya, ternyata masih ada pasukan kuat di dalam surga untuk menghiburnya. Salah seorang jinggang pun menyerang dengan mantra ular raksasa. Tetapi sayang sekali, Wukong dengan mudahnya menghancurkan ular raksasa itu sambil berteriak. Itu hanya membuang-buang waktunya saja. Dan menganggap itu hanya cacing. Ampun deh. Jinggang wanita yang bernama Sui itu pun mengatakan kalau dia melihat kebenaran legenda tentang Sun Wukong. Sun Wukong dilegendakan sangat kuat dan mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Lalu, dia pun dengan kekuatan mantranya melilit Wukong menjadi seperti mumi. Dan berkata kalau itu pun hanya bisa bertahan sebentar aja. Lalu, dua jinggang itu pun memanfaatkannya dan langsung dengan cepat menyerang Wukong dengan pukulan baja dan tinju kingkong milik mereka. Setelah pukulan itu, secara mengejutkan Wukong mengeluarkan cahaya emas dari tubuhnya dan langsung berubah wujud ke arah raksasanya. Lalu merobek mantra yang melilitnya seperti mumi secara mudah. Jinggang itu pun kaget karena Wukong benar-benar memiliki kekuatan yang di level yang berbeda. Wukong pun langsung mengamuk dan meratakan semua yang menyerangnya, serta bangunan dan kapal-kapal yang ada di sekitar dia. Namun, serangan Wukong tidak terlalu fatal, karena tiba-tiba dia mengingat pesan dari Tan Sanzang, yang mengatakan pentingnya menahan diri dan tidak boleh terlalu kasar kepada makhluk hidup. Jadi, Wukong pun hanya melemparkan jinggang-jinggang yang menyerangnya itu, dan menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya dengan brutal. Dari memukul bangunan sampai melempar kapal-kapal yang membawa pasukan surgawi. Lalu, para pasukan itu pun memanah Sun Wukong lagi. Dan itu membuat Wukong semakin marah. Wukong pun langsung memanggil tongkat saktinya dan merubahnya ke wujud besar. Wukong pun lanjut memukul dan menghancurkan semua bangunan yang ada di sekitarnya. Wukong juga berteriak dengan memegang tongkatnya kalau dia adalah petapa agung setara surga. Sun Wukong namanya. Para pasukan surga pun mengakui kehebatan Wukong, dan salah satu jinggang pun berkata ke Jin Sui kalau Wukong kelewatan karena telah mengamuk di surga. Dan Sui pun berkata kalau diperhatikan amukan Wukong tidak membunuh siapapun dan hanyalah mendorong yang menyerangnya menjauh darinya, walau dia tetap menghancurkan semua bangunan surga yang ada di sekitarnya. Dia pun percaya bahkan Wukong memiliki alasan tersendiri kenapa melakukan itu. Wukong pun semakin mengamuk dan menanyakan apakah tidak ada dewa yang bisa melawannya di sana.
Lalu di tempat lain terlihat Jenderal Timur melihat amukan Wukong dan bertanya-tanya apakah Wukong ingin balas dendam pada surga. Tetapi anehnya dia tidak melihat kebencian di dalam diri Wukong sedikit pun. Jadi itu membuatnya tidak yakin dengan motif balas dendam yang ia katakan sendiri tadi. Tiba-tiba Dhritarashtra pun kaget dengan kedatangan Guanyin. Guanyin pun menanyakan sejak kapan dirinya berada di pihak Wukong. Percakapan Guanyin dan Jenderal Timur tidak dilanjutkan lagi. Dan diperlihatkan dari amukan Wukong itu Jenderal Barat, Virupaksa pun datang untuk mencoba melawannya. Dia pun memutuskan untuk menggunakan jurus andalannya untuk menghentikan Wukong, yaitu gendang yang digunakan melawan Wukong. Serangan itu pun menghasilkan dampak yang sangat besar, bahkan sampai menghancurkan bangunan di sekitarnya. Namun, untuk Wukong, serangan itu hanyalah membuatnya bergeser sedikit. Dan mengatakan, itu hanya terasa seperti angin kecil sekali. Wah, keren nih Wukong nih. Jenderal Surga Utara yang menyaksikan pertempuran itu pun juga ingin ikut bertarung dengannya. Dan mengatakan, selama surga tercipta, pengacau terbesarnya adalah Sun Wukong. Dan baginya, membunuh Sun Wukong akan menjadi tugas yang menarik untuknya. Sayangnya, sebelum Jenderal Surga menyerang, dari salah satu kapal terdengar suara yang mengatakan dia sangat menyesali perbuatan Wukong. Suara itu pun ternyata milik Disitian. Dan selesailah chapter ini. Waduh, lagi seru-serunya banget padahal nih. Ya udah, chapter selanjutnya pasti akan lebih seru. Langsung aja nggak usah lama-lama, nonton kelanjutan episode ya di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa.